Halo teman-teman di mana saja yang ada yang tanya nih, banyak kita kalau air panas pakai jenis pipa jenis apa, air bertekanan jenis pipanya apa, fittingnya bagaimana. Ada juga yang bertanya bagaimana untuk distribusi air supaya pemipaan itu aman dan lain sebagainya. Jadi di belakang saya ini saya sudah dikirimkan beberapa item jenis perpipaan yang tentu beda jenis, beda pemakaiannya seperti itu ya. Misalnya yang paling ujung di sini ada bahan HDPE seperti ini. Jadi pipa HDPE ini adalah pipa-pipa yang umum saat ini dipakai ya, untuk di PDAM juga iya, di spam juga iya. HDPE solusi untuk pendistribusian biasanya seperti itu, karena dia itu pertama dia lentur, kuat dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk mengenai pilihan-pilihannya ada PN10, ada PN8, PN16 dan lain sebagainya. Itu tergantung tekanan dari suplai atau kekuatan pompa atau tekanan air atau medan yang ada di sana begitu. HDPE juga lengkap, dia itu ada, kalau sebutan kita itu shock drat dalamnya seperti itu, ada juga elbow-nya, ada juga T-nya seperti ini ya. Jadi sangat mudah kalau misalnya kita potong dan sambung T. Kemudian ada juga kalau untuk sambungannya atau shocknya seperti ini ya, seperti ini untuk HDPE. Kemudian yang paling penting ada stop crank. Stop crank itu seperti ini untuk HDPE sendiri ya. Jadi potongan langsung valve lah, sukanya pakai bahasa Inggris, pakai valve atau stop crank lah. Jadi bisa kita putus sambung terang. Nah, seperti itu untuk HDPE. Jadi sekali lagi ini untuk dianjurkan untuk air dingin, kemudian yang bertekanan, medannya juga agak lumayan ekstrem, dan HDP sendiri memiliki diameter yang berbeda-beda atau besar yang berbeda, ukuran yang berbeda-beda. Itu untuk HDPE clear. Di sini juga ada bahan kuningan seperti ini, bahan kuningan. Berbeda dengan HDPE, kalau kuningan ini lebih dianjurkan untuk yang bertekanan tinggi, kemudian yang panas, air panas, jadi dianjurkan menggunakan bahan kuningan. Biasanya untuk udara bertekanan, untuk gas, untuk water heater, biasanya menggunakan bahan kuningan. Kuningan juga banyak, ada four way kalau bahasa kita perempatan, ada three way seperti ini, ada T seperti ini, ada juga valve-nya juga kuningan ya, valve. Kemudian ada elbow seperti ini, elbow, ada double level dan lain sebagainya. Dan yang kuningan ini khusus untuk pipa-pipa bertekanan atau pipa-pipa panas dingin. Kalau untuk jenis pipa biasanya kalau kita pakai yang ini ya, bahan VX HDPE VX. Nah, kalau mereknya banyak ya, ada Westpac, ada Honda gitu, banyak gitu. Dan ini ada dua jenis VX, jadi teman-teman nanti ada warna hijau, ada warna oranye. Yang hijau ini PX untuk air dingin, kemudian yang kuning yang merah atau yang oranye ya, itu untuk air panas. Ada juga pilihan warna hitam juga gitu, bergantung lah. Kemudian galvanis seperti ini, galvanis atau GI, yang mungkin beberapa saat saja, mungkin tempo 3 atau 4 tahun ke depan masih dipakai karena kompetitornya semakin berinovasi seperti itu ya. Jadi dulu kalau PDAM sudah menggunakan galvanis, semua GI semua. Tapi sekarang dengan hadirnya HDPE, jadi itu mempermudah
kita teknisi dan instalasinya lebih cepat dan kekuatannya juga sangat teruji. Kelebihan dari galvanis sendiri memang dia kuat sekali kalau misalnya ada di seberang jalan, terlindas dan lain sebagainya, sangat kuat sekali. Dan tapi ada senainya itu yang bikin repot, jadi nyenainya gitu loh, nyenai karena dan di elbow sendiri sudah ada drat dalam, cuma kalau untuk sambungannya biasa senai begitu. Contoh misalnya seperti ini nih, jadi kita harus senai dulu gitu baru bisa pakai. Dia ada juga banyak fittingnya seperti double level, elbow, T, watermore-nya juga sudah ada dia, atau unionnya sudah ada, overdrive-nya juga sudah ada, biasanya dari 1 ke sekian lengkap lah. Klemnya juga sudah ada dia. Dan yang mungkin saja agak dulunya sangat beken di dunia plumbing, PPR. Nah, PPR dulu sempat melejit untuk pemipaan semua jaringan. PPR seperti ini, hanya saja teknisi kesulitan untuk proses penyambungan karena untuk menyambung PPR ini dia menggunakan pemanas seperti itu, pemanas PPR, pemanas begitu. Jadi untuk saat ini kebanyakan PPR digunakan untuk pemipaan yang sangat besar. Nah, sehingga fitting-fittingnya yang kecil mulai dari 2 inch sampai dengan ke bawah, hanya beberapa teknisi yang lengkap dengan peralatan untuk penyambungan jenis PPR. PPR sendiri memiliki kelebihan, dia sangat-sangat kuat sekali. Lentur ini sambungannya, lentur dan pilihannya juga banyak, dan fitting-fittingnya juga komplit sekali. Hanya saja PPR untuk menyempurnakan semua instalasi dari instrumen air, pemasangan pressure gauge, kemudian pemasangan flow meter dan lain sebagainya agak kesulitan saat kita tidak memiliki peralatan PPR-nya, sehingga sekarang lebih banyak menggunakan HDPE ya, HDPE seperti itu. Tapi mudah-mudahan ada inovasi baru dari PPR, terutama untuk teknisi-teknisi yang menggunakan yang instalasi yang sudah menggunakan PPR. Jadi ya mudah-mudahan ada inovasi, dan harga ya tentu sangat jauh ya untuk PPR, tapi is okay, kuat gitu. Kita juga sudah sering pakai PPR. Lalu ada juga jenis pipa PPC. PPC ini bahannya PPC tapi dia bening seperti ini. Ada elbow, ada T, ada shock guard luar, shock guard dalam, elbow dengan T, dan juga untuk pemipaannya juga dia warnanya clear atau transparan. Biasanya digunakan khusus untuk di area-area ini untuk PPC ya, di area-area yang penting kita tahu kualitas air, misalnya seperti di kolam renang ataupun di PAL ataupun di semua, cuma kan tidak semua seperti itu. Lalu yang kecil-kecil nih, nah kecil-kecil ada, ini juga sangat penting untuk instrumen air, dimana nanti pressure gauge juga dipakai di situ, atau low pressure switch atau high pressure switch, semua menggunakan pipa-pipa kecil dengan ukuran 3/8 atau 1/4. Nah, itu menggunakan jenis pipa jenis fitting yang seperti ini. Nah, jadi kalau untuk pilihan semua pemipaan baik pada tempatnya, dan masing-masing memiliki keunggulan yang oke, seperti itu. Jadi tinggal pilih untuk saat ini. Untuk pipa yang beredar ada PPR 1, kemudian ada GI atau galvanis 2, kemudian ada kuningan 3, dan yang terakhir adalah HDPE. Nah,
seperti itu. Kalau PVC ya tentu tetap menjadi kebutuhan ya, alternatif karena sudah terjual banyak. Oke, sekian dulu. Jadi yang butuh informasi seputaran pipa, harga fitting, harga apa saja yang berkaitan dengan air, silakan hubungi kita. Bye bye.